Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memberikan istiqomah kepada kita dalam menjalankan ibadah demi ibadah. Kemudian kita duduk sejenak untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Samanuna Sababan Linnajati Minan Nar, 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Sekarang kita sudah di poin yang ke-27, yaitu siyamu syahri ramadhana wa qiyamuhu. Berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan sebab yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan terjauhkan dari neraka jahanam. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebulan full kita digembleng, dididik oleh Allah agar kita keluar dari bulan Ramadan itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bukankah surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa? Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya jannah itu, tempat kebahagiaan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan inilah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Minimalnya kita akan mendapatkan muraqabah. Apa itu muraqabah, Pak? Yaitu kita merasa diawasi di saat kita beribadah kepada Allah. Dan ini tingkatan yang paling tinggi di dalam Islam. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, di bulan Ramadan ini kita terdidik seperti itu. Buktinya apa, Pak? Tak kala kita puasa, menahan lapar, menahan haus, padahal kita bisa makan diam-diam gitu di dalam kamar, di tempat yang tersembunyi dari pandangan manusia. Tapi hal itu kita tinggalkan, kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena dasar iman, wahtisaban, dan mengharap pahala, ghufira lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, di sini Rasulullah mengabarkan kepada kita orang-orang yang berpuasa karena iman, dia tahu bahwa itu adalah perintah Allah, itu adalah kebahagiaan baginya, bukan Allah ingin menyengsarakan dirinya. Jadi dia mendasari ibadah puasanya dan yang lainnya dengan dasar iman kepada Allah. Ini merupakan syarat amalan, syarat ibadah-ibadah yang lain. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan,
sementara mereka mendasari amalan soleh tersebut dengan keimanan, maka baginya lah kehidupan yang baik di dunia dan balasannya yang setimpal kelak di akhirat. Kemudian ihtisaban, haruslah orang itu berpuasa, beramalan ihtisab. Apa ini ihtisab, Pak? Ihtisab itu mengharap sesuatu. Mengharap apa? Sesuatu. Nanti ini yang mendorong dia, yang membuat dia bersemangat dalam beramal. Karena ada harapan. Coba bayangkan Pak, karyawan itu ya, yang masuk pagi, pulang sore. Kenapa mereka continue semangat istiqomah dalam bekerja? Karena ada harapan. Apa itu Pak? Berupa gaji di setiap bulannya. Ada yang dia tunggu. Coba kalau bosnya bilang, maaf bulan ini saya nggak gaji dulu, maaf nggak ada upah bulan ini. Kira-kira dia akan semangat nggak Pak bekerja? Enggak kan? Karena nggak ada yang dia harap. Lebih baik saya jualan Salome daripada saya masuk kantor nggak ada yang dia ditunggu. Nah, kita beribadah harus ada harapan. Minimal kita berharap amalan diterima. Atau kita dibalas dengan apa? Dengan surga. Jadi ini adalah bumbu penyedap yang membuat enak ibadah tersebut kalau kita berharap. Dan ini bukan pedagang. Bukan ibadahnya seorang pedagang sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sufi. Mereka beribadah tidak berharap surga, tidak berharap juga dijauhkan dari neraka. Enggak. Orang mukmin itu adalah mereka yang beribadah mengharap sesuatu. Dan ini tidak mengurangi keikhlasannya. Karena Allah yang memerintahkan hal tersebut. La'allakum tattaqun dan seterusnya. Bima kuntum ta'malun. Kalian diberikan ganjaran dengan sebab amalan yang kalian lakukan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini sama dengan sebelumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa sallu khumusakum. Bertakwalah kepada Allah dan salatlah 5 waktu. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah 1 bulan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kalian. Maka thayyiba biha anfusakum, ini akan membuat baik jiwa kalian. Wa ati'u idza amarakum, taatilah Rasulullah, Allah dan Rasulnya apabila memerintahkan kalian. Kemudian ditutup dengan tadkhulu jannata rabbikum, masuklah ke dalam surga Rabb kalian. Nah, di sini ada beberapa amalan yang disebutkan. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua salat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat menunaikan zakat. Yang ketiga, yang kelima mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya adalah tadkhulu jannata rabbikum. Masuklah ke dalam surga Rabbmu. Nah, ini poin yang ke-27. Kemudian poin yang ke-28, sebab kita terhindar dari neraka jahanam adalah al-adzan. Adzan ini merupakan perbuatan orangnya nanti muadzin, orang yang mengumandangkan adzan. Kita tahu bahwa adzan itu adalah i'lam, menginformasikan tentang masuknya waktu salat. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Jika di satu kaum tersebut, di satu RT tersebut sudah ditegakkan adzan, maka yang lain sudah menjadi gugur kewajiban. Karena sudah terdengar. Yang kita dapati di tengah masyarakat di satu RT kadang 4 masjid. Di satu kelurahan beberapa masjid gitu. Sehingga saling saut-sautan. Bingung yang mana kita mau jawab ini. Saking Saking banyaknya
suara adzan. Jadi kalau sekiranya satu sudah mengumandangkan adzan, yang lainnya tinggal qomat aja. Karena sudah terpenuhi kewajiban, yaitu informasi kepada ibu-ibu yang sholat di rumah bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, orang yang mau mengumandangkan adzan itu haruslah memenuhi syarat. Di antara syaratnya dia harus seorang muslim. Seorang muslim. Kalau orang kafir yang mengumandangkan adzan enggak diterima. Yang kedua harus yang berakal. Berakal, bukan orang gila, bukan anak kecil yang belum balik. Kemudian syarat yang ketiga harus zukur, harus laki-laki. Tidak boleh mengumandangkan adzan itu perempuan. Ya, tidak boleh. Harus laki-laki. Syarat yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti. Dia paham, dia punya ilmu tentang masuknya waktu sholat. Agar apa? Agar dia mengumandangkan adzan pas tepat waktunya. Jangan dia adzan belum masuk waktu. Kasihan nanti ibu-ibu atau orang yang mau sholat ternyata belum masuk waktunya. Sementara waktu itu adalah syaratul wajib, syarat wajib sholat. Kemudian syarat yang kelima harus dilafadzkan dengan lugatul arabiyah, dengan bahasa Arab. Tidak boleh dia berkata Allah maha besar, Allah maha besar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini enggak benar. Paham? Harus dengan bahasa Arab. Kita tahu Pak bahwa adzan itu jumlahnya ada 15. Paham? Ada 15. Yang diriwayatkan oleh Abu Mahdhurah jumlahnya 19. Jumlahnya 19. Coba kita ulangi dulu yang jumlahnya 15 Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa sudah? 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jumlahnya berapa? 15. Nah, yang 19 ini jarang kita praktekkan. Padahal ini madhab Syafi'i. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Adzan. Hadisnya sahih. Jumlahnya berapa Pak? 19. Hampir tidak pernah kita dengarkan ini. Apa itu jumlahnya 19? Kita ulangin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 sudah ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, baru diulang lagi syahadatainnya tadi. Baru diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti jumlahnya berapa Pak? 19. Jadi syahadatainnya diulangi sampai berapa kali itu? 8 kali 2 2 kali 4 ya, 4 kali. Jadinya apa? Totalnya 8. Ini yang adzan. Adapun iqamah jumlahnya 11. Jumlahnya 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Jumlahnya 11. Dan ini merupakan kekhususan bagi kaum muslimin. Karena orang Yahudi menggunakan apa? Trompet. Orang Nasrani menggunakan apa? Menggunakan lonceng. Orang kaum muslimin menggunakan beduk. Enggak, menggunakan azan. Enggak boleh yang lain ya, selain apa? Selain azan. Enggak boleh beduk, enggak boleh panci dipukul gitu. Itu tanda masuk waktu salat, enggak. Kita dicukupkan dengan apa? Dengan azan. Jadi setiap masuk waktu salat, maka di sana dikumandangkan azan. Nah, kalau Anda sedang melakukan perjalanan atau safar gitu, ingin menjamak salat, maka azannya 1 kali, kemudian iqomahnya 2 kali. Ingin apa Pak? Jamak qashar. Tapi kalau Anda ingin menjamak di saat Anda mukim, maka azannya 1 kali, iqomahnya 2 kali. Jamak tanpa apa Pak? Tanpa qashar. Karena jamak ini tidak terikat dengan safar, tapi dia terikat dengan haji ya, kebutuhan. Kebutuhan kita ada pekerjaan yang mendesak gitu, dan tidak bisa ditinggalkan, maka boleh dijamak takhir atau takdim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzana sintai asyarata sanah wajabat lahul jannah wa kutiba lahu fi bita'dzinihi fi kulli yaumin sittuna hasanatan wa bi iqamatihi salasuna sanah hasanatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis rawahu Ibnu Majah, barang siapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun, selama 12 tahun berarti dia enggak bolong-bolong nih. Dia jadi muadzin selama 12 tahun. Maka wajib baginya surga. Allah menghadiahkan baginya surga. Wa kutiba lahu, dan dicatat baginya setiap kali dia mengumandangkan adzan itu fi kulli yaumin sittuna hasanah. Di setiap harinya 60 kebaikan. Di setiap harinya 60 kebaikan. Wa bi iqamatihi salasuna hasanatan. Dan dengan iqamahnya dia juga yang mengumandangkan iqamah itu dapat berapa? 30 pahala. Tapi ingat bahwa iqamah ini ditegakkan itu dengan perintah imam. Bukan apa? Bukan muadzin atau orang yang memaksa imam untuk maju menegakkan salat. Tapi imam yang memerintahkannya silakan qomat. Paham? Karena ini hak dia. Kalau imamnya lambat, imamnya ketiduran, dibangunin. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah, dia tunggu perintah, komando dari imam untuk ditegakkannya iqamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muadzinu yughfaru lahu madda sautahu wa ajrahu misla ajri man shalla ma'ahu. Ini keutamaan yang besar bagi muadzin. Kata Rasulullah, si muadzin itu akan diampuni dosa-dosanya sepanjang suara yang dia keluarkan. Makanya kalau dia adzan itu Allah panjang Pak ya, nggak ada Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada gitu. Harus apa? Harus dipanjangkan suaranya. Karena makin panjang suaranya, maka selama itu pula dia diampuni dosa-dosanya. Nah, sepanjang itu juga pahala yang akan dia raih. Plus dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang sholat berkat adzannya.
Karena adzannya yang merdu, orang yang jarang sholat akhirnya masuk sholat juga. Paham? Ada orang yang adzan bikin orang nggak datang sholat. Karena apa? Suara adzannya mungkin jelek. Atau kayak orang ngusir anjing atau apa gitu. Akhirnya orang malas. Maka si muadzin dianjurkan bagi mereka yang memiliki suara merdu. Maka artis-artis yang sukanya nyanyi ya bisa untuk apa? Jadi muadzin, bukan jadi ustadz. Nah, demikian ini 2 poin yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.